Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratyadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman C++. Di kesempatan kali ini saya masih akan membahas function bagian yang keempat. Ini bagian yang terakhir. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas function dengan pass by reference. Kalau yang sebelumnya apa ya? Oh ya, kita bikin function dengan parameter single, kemudian multi parameter. Kemudian sekarang kita belajar mengenai function yang menggunakan pass by reference. Kalau di pertemuan sebelumnya, pertemuan keberapa ya saya lupa, itu saya pernah membahas mengenai variable reference dan pointer ya. Nah, sekarang kita coba terapkan metode variable reference ini pada function. Jadi functionnya akan dikenal sebagai function dengan pass by reference. Oke, kita buat sebuah project dulu di code block console application. Kasih nama function. Oke, klik next, finish. Oke, sekarang kita coba praktek. Contoh, saya punya sebuah program ya. Saya coba pengen buat sebuah program untuk menukar nilai. Tuh, nilai 2. Nilai 1 sama dengan 1. Nilai 2 sama dengan 2. Oke, kemudian saya buat sebuah variabel, inisialisasinya belakangan aja. Saya buat sebuah variabel z sama dengan nilai 1. Kemudian z nilai 1. Kemudian nilai 1 sama dengan X. Kemudian X sama dengan Z. Kemudian Y sama dengan nilai 1. Bukan, ini nilai 2. Ini nilai 2. Jadi saya tambahin variabel di sini, ada variabel X, kemudian Z. Oke. Kemudian saya buat outputnya di sini. Coba saja karena saya malas ketik lagi. Oke, kita build and run. Oh, ada yang kurang, nilai 1 nilai 2. Oh iya, nilai 2, angka 2-nya kurang. Oke. Apalagi? Kurang titik koma. Nilai 1. Oh, kok ini ya? Oh,
Salah rumus. Z sama dengan nilai 1. Nilai 1 sama dengan nilai 2. Aduh. Terus nilai 2 sama dengan nilai 1. Oh ya, ini benar. Oke, kita build and run. Kok 22? Ada yang salah lagi. Oh ya, nilai Z. Oke. Maaf saudara-saudara, di sini sudah jam 10 lewat, jam 10 malam, saya agak ngantuk. Oke, maklumin aja ya. Oke, jadi gini, saya punya sebuah program. Program ini tugasnya menukar nilai. Saya punya nilai 1 yang nilainya 1, nilai 2 yang nilainya 2. Kemudian saya tukar nilainya dengan rumus seperti ini. Saya buat sebuah Z, ini X gak perlu nih harusnya nih. X nya hapus saja. Oke, biar nggak boros memori, nggak boros alokasi memori. Oke, nilai 1 sebelum ditukar 1, nilai 2 sebelum ditukar 1. Sebelum ditukar adalah 2. Nilai 1 sesudah ditukar adalah 2, nilai 2 sesudah ditukar adalah 1. Berhasil ya, saya berhasil menukar nilai. Oke, sekarang gini, saya mau buat modifikasi program ini. Saya membuat sebuah program untuk menukar nilai tapi pakai function. Jadi ada function namanya tukar nilai. Kita tinggal masukin nilai apa yang mau ditukar, kemudian otomatis nanti functionnya akan menjalankan pertukaran, kemudian nilainya ditampilkan. Oke, saya coba buat programnya deh. Kebetulan saya sudah punya programnya, agak panjang dikit. Oke, perhatikan ya. Kalau udah ngerti tentang function dari beberapa pertemuan sebelumnya, dan pasti Anda nggak akan kesulitan. Jadi begini, saya punya 2 buah variabel. Variabelnya ini angka pertama nilainya 1, angka kedua nilainya 2. Kalau ditampilkan nanti angka pertama sebelum ditukar adalah ya 1, angka kedua sebelum ditukar adalah 2. Kemudian ada proses menjalankan function tukar nilai. Function tukar nilai ini akan mengirim parameter, maka parameter angka pertama dan angka kedua dengan nilai masing-masing yang dibawa. Jadi yang nilai ke-1 akan masuk ke variabel X, nilai kedua angka kedua akan masuk ke variabel Y. Baru dilakukan proses tukar di sini. Setelah ditukar, baru nanti hasilnya akan ketukar di sini. Coba ya kita run ya. Build and run. Kita perhatikan. Angka pertama sebelum ditukar 1, angka kedua sebelum ditukar 2. Tapi angka pertama sesudah ditukar 1, angka kedua sesudah ditukar 2. Loh, kok nggak ketukar? Kenapa? Nah, gini. Jadi yang di dalam function di C++, aturan sistemnya adalah semua nilai yang dikirim kepada parameter dalam function itu sifatnya adalah pass by value. Pass by value artinya nilai yang dikirimkan ya nilainya aja, nggak ngirim apapun, cuma mengirimkan nilai. Jadi angka pertama, jadi parameter dari function ini yang angka pertama akan mengirimkan angka 1. Angka kedua ini akan mengirimkan angka 2 yang dikirim nilainya. Ini 1 dan 2 ini yang dikirim. Itu namanya pass by value. Nilainya nggak bisa diubah-ubah. Sekalipun kita tuker nilainya, kita jungkir balikin di dalam sini, kita tuker, kita bolak-balik, kita ubah nilai X-nya ini jadi 11 atau nilai Y-nya ini kita ubah jadi 50, nggak akan bisa. Hasilnya angka pertama akan tetap 1, angka kedua akan tetap 2. Itu sudah aturan sistem dari pass by value. Nah, yang kita bahas sekarang adalah pass by reference. Ingat dari pertemuan sebelumnya mengenai variable reference, ingat kan bahwa variable reference itu adalah dua variabel atau lebih, dua variabel yang mengacu kepada alamat memori yang sama. Jadi kalau kita menggunakan pass by reference, yang dikirimkan oleh parameternya di sini bukan nilainya,
tapi alamat memorinya. Caranya supaya program ini dapat berjalan dengan benar gampang. Di bagian parameter function tukar nilai ini, di bagian variabel X yang ini kita tambahkan simbol dan. Di sini juga dan. Sehingga kalau kita build and run, selesai. Angka pertama sebelum ditukar 1, angka kedua sebelum ditukar 2, angka pertama sesudah ditukar adalah 2, angka kedua sesudah ditukar adalah 1. Kenapa bisa begitu? Nah, itu yang disebut dengan pass by reference. Jadi parameter di tukar nilai ini, parameter angka pertama dan angka kedua mengirimkan variabel referensinya. Jadi alamat memorinya si angka pertama ini yang dikirimkan, begitu juga angka kedua ini dikirimkan masuk ke dalam X dan Y ini. Yang dikirimkan tetap angka pertama dan angka kedua value-nya, tapi reference yang diambilnya adalah di sini. Ini, di sini ada reference nih, di sini nih. Jadi reference itu diproses di sini, bukan di sini. Maaf ya, kebalik. Oke, nah setelah variabel 1 dan 2 ini masuk ke masing-masing variabel ini X dan Y, nah mulailah diproses integer X, terus integer Z. Z ini variabel biasa diisi dengan nilai X, diisi dengan alamat dari si alamat dari si variabel X. Terus variabel X ini diisi dengan alamat si Y, kemudian alamat si Y akan diisi dengan nilai dari Z, sehingga nilai di dalam sini akan bertukar. Hasilnya ya lihat sendiri, setelah di-run jadinya seperti ini. Gimana? Paham ya? Ini rumus ya untuk pass by reference di dalam dunia function, terutama function pass by reference. Gimana? Paham ya? Kalau Anda sudah paham benar tentang yang namanya pass by reference, Anda nggak akan kesulitan untuk menelusuri proses coding ini. Intinya ya di sini nih. Nah ini yang mesti dipahamin mengenai pass by reference pada function, atau lebih tepatnya pada function parameter. Gimana? Mudah ya? Mudah, pasti mudah. Kalau Anda sudah paham tentang pass by reference, Anda akan memahami ini dengan mudah. Oke, di kesempatan kali ini pertemuan terakhir mengenai function di bagian yang keempat ini. Kita sudah membahas function dengan pass by reference. Oke, kali ini dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.